Halo guys, welcome to my channel. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi seputar pinjaman online yang bisa teman-teman pinjam ya. Nah, kali ini pinjamannya limitnya lumayan besar ya yang bisa teman-teman pinjam. Namun ini adalah pinjaman online yang ilegal. Teman-teman sudah tahu kan pinjaman ilegal itu seperti apa? Yang pastinya tidak usah dibayar ya. Itu kata Kominfo. Nah, penasaran aplikasi apa? Nah, jangan di skip video ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen dulu channel saya ini ya, agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online. Oke, check it out. Nah guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun ya. Jadi teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman senilai 20 juta rupiah mumpung kuotanya masih ada. Buruan, jika teman-teman lagi membutuhkan dana, silakan teman-teman coba melakukan pinjaman online yang saya rekomendasikan berikut ya. Jangan lupa teman-teman ditonton sampai habis video ini, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman bisa mengajukan pinjamannya dan bisa di ACC oleh perusahaan pinjaman online. Nah, yang perlu teman-teman siapkan pastinya adalah eKTP, kemudian nanti adalah nomor handphone yang aktif dan juga nomor rekening. Nah, pinjaman yang saya maksud adalah credit list. Nah, credit list ini baru rilis ya di Play Store. Ini merupakan salah satu pinjaman online yang ilegal, artinya mereka belum terdaftar dan belum diawasi oleh OJK ya. Jadi, silakan jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online yang ilegal, silakan teman-teman mencoba melakukan pinjaman di credit list. Nah, di sana juga ada beberapa keterangan tentang credit list dan penjelasannya credit list ini dari perusahaan apa. Silakan ya teman-teman baca langsung di Play Store. Nah, jika teman-teman ingin mengajukannya, yang pertama pastinya teman-teman harus mendownload dulu aplikasinya di Play Store. Nah guys, jika teman-teman ingin mengecek apakah pinjaman teman-teman ini ilegal atau legal, teman-teman bisa langsung aja cek di Instagramnya OJK Centang Biru, kemudian nanti ambil vintage. Nah, di sana ada beberapa penjelasan tentang pinjaman online dan ada juga beberapa daftar pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, setiap saat OJK selalu memperbaharui pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi. Teman bisa langsung aja cek ya daftar beberapa pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jangan ragu-ragu untuk mengecek OJK Indonesia sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan pinjaman online. Nah, di sini bedanya ya, kalau ilegal mereka tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Namun jika dia legal, pinjaman online ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam bentuk apapun, termasuk data kita, termasuk dokumen yang sudah kita upload itu aman dan sudah diawasi oleh OJK. Berbeda dengan pinjaman online yang ilegal. Nah, pertama silakan teman-teman download dulu aplikasinya ya untuk proses pengajuan di credit list ini. Silakan teman-teman langsung aja download di Play Store dan install aplikasi credit list. Tunggu sampai installnya selesai, nanti baru teman-teman langsung aja daftar menggunakan nomor handphone yang aktif agar kode OTP-nya bisa langsung terkirim ke HP.
Nah, ini beberapa informasi yang perlu teman-teman isi ya, dari informasi umum, informasi pribadi, kontak darurat, dan terakhir adalah pengaturan kartu bank, artinya nomor rekening bank ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi data dengan lengkap, jangan ada yang kosong karena untuk proses pengajuannya ACC atau tidaknya tergantung dari data yang sudah kita berikan ya. Jadi isilah informasi umum ini yaitu adalah sekitar EKTP yang harus teman-teman fotokan, jangan sampai buram. Kemudian nanti ada informasi pribadi dan juga ada kontak darurat, pastikan kontak daruratnya aktif dan juga nomor rekening yang nama sendiri. Oke, kita masuk yang pertama yaitu mengisi informasi identitas. Nah, di sini teman-teman harus mengambil foto KTP agar bisa di-scan secara otomatis di aplikasi. Pastikan ketika teman-teman mengambil foto KTP-nya jangan sampai fotonya blur atau buram atau tidak terlihat dengan jelas atau pengaruh cahaya. Pastikan ketika mengambil adalah semua data-data kita terlihat dan terbaca sehingga bisa dibaca oleh sistem di dalam aplikasi. Nanti setelah teman-teman memfotokan KTP, nanti akan muncul data dari eKTP yang sudah teman-teman fotokan tadi ya. Jika ketika teman mengambil fotonya bagus dan bisa langsung di-scan secara otomatis oleh sistem di aplikasi. Nah, selanjutnya nanti teman-teman diminta untuk mengisi informasi pribadi ya, mengenai tempat kerja, gaji bulanan, kemudian alamat rumah, nomor WA, email, serta alamat kantor jika teman-teman bekerja di kantor atau teman-teman bekerja sebagai wira swasta dan perusahaan apa dan teman-teman bekerja di bagian apa. Isilah gaji sebesar mungkin agar teman-teman bisa mendapatkan limit yang besar. Jadi di sini pihak aplikasi ini akan maksudnya pihak perusahaan ini akan melihat apakah kita sanggup membayar pinjaman yang telah kita pinjam. Mereka melihat dari jumlah gaji yang kita cantumkan. Jadi artinya jika kita memiliki gaji, artinya kita bisa membayar pinjaman sehingga mereka mau memberikan pinjamannya kepada kita. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor kontak darurat. Nah, nomor kontak darurat ini harus aktif dan harus memiliki hubungan dengan si peminjam ya. Jadi nanti pihak perusahaan juga memverifikasi nomor kontak darurat apakah aktif atau tidak. Mereka hanya mengecek biasanya bisa miss call ataupun melalui SMS ataupun melalui WA. Namun mereka tidak mencantumkan nama kita sebagai peminjam, namun mereka hanya mengecek aja apakah nomor kontak daruratnya aktif atau tidak ya. Nah, inilah gambaran informasi pribadi. Jika teman-teman sudah mengisi secara lengkap, maka data kita akan diceklis di aplikasi. Nah, sekarang kita tinggal nunggu apakah pinjaman kita di ACC atau tidak. Biasanya ketika pinjaman kita di ACC, maka mereka akan memberi pemberitahuannya melalui SMS, WA, atau melalui aplikasi. Jadi pastikan nomor kontak teman-teman selalu aktif agar bisa mengecek pinjaman kita di ACC atau tidak. Nah, itulah review dari saya tentang pinjaman online credit list. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa digunakan untuk keuangan teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin cepat di ACC, maka bacalah petunjuk sesuai dengan aplikasi yang diminta, isilah sesuai dengan aplikasi yang diminta. Pastikan nomor handphone teman-teman aktif, kemudian nomor kontak daruratnya aktif, dan nomor rekening atas nama sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.